wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Teman-teman, yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sejarah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir di kota Edirne pada tanggal 3 Maret 1432. Edirne merupakan ibu kota Kesultanan Turki pada masa itu. Muhammad Al-Fatih merupakan anak dari Sultan Murad II yang merupakan Sultan Turki pada masa itu, tahun 1432. Muhammad Al-Fatih merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Al-Fatih memiliki 2 kakak yang bernama Ahmed dan Ali. Kedua kakaknya wafat saat Al-Fatih masih anak-anak. Kakaknya yang bernama Ahmed dibunuh oleh diduga meninggal karena sakit atau diracun, sedangkan kakaknya yang bernama Ali dibunuh. Sejak kecil Al-Fatih itu punya impian untuk menaklukkan benteng Konstantinopel seperti para pendahulunya. Benteng Konstantinopel itu bentengnya salah satu benteng terkuat milik kerajaan Romawi saat itu. Jadi pendahulunya tuh termasuk buyutnya itu pengen ngalahin benteng itu, tapi gak bisa. Al-Fatih itu anaknya tuh rajin belajar, semua halnya tuh dipelajari, mulai dari sastra, sejarah, teknik, terus sampai strategi militer juga dipelajari. Selain itu Al-Fatih juga sangat rajin beribadah. Mulai akil balik sampai dewasa itu gak pernah meninggalkan sholat fardu, sholat sunnah rawatib, dan sholat tahajud. Gak pernah sekalipun ditinggalkan, sehingga Al-Fatih tumbuh menjadi pemuda yang hebat gitu. Pada tahun 1444 Masehi, Muhammad Al-Fatih yang kira-kira masih berumur 12 tahunan lah, diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya. Namun pada tahun 1445 atau 1446 sekitar segitu, pas baru setahun masa pemerintahannya, Sultan Murad II kembali diangkat menjadi sultan dan Muhammad Al-Fatih turun tahta. Karena pada masa itu kerajaan Turki diserang sama kerajaan lain dan Al-Fatih dianggap belum mampu untuk menangani hal semacam itu, sehingga diturunkan lagi dan digantikan oleh ayahnya lagi. Muhammad Al-Fatih naik tahta lagi saat ayahnya, yaitu Sultan Murad, meninggal dunia pada awal mula pemerintahannya. Muhammad Al-Fatih menerima semua tawaran ajakan damai dari kerajaan di sekitarnya. Para penasehatnya tuh, para wazirnya gitu, menganggap Al-Fatih itu awalnya aneh gitulah. Namun akhirnya Al-Fatih itu ngejelasin bahwa langkahnya itu ditujukan untuk agar bisa membangun kekuatan terlebih dahulu, seperti yang dilakukan Al-Fatih saat itu, yaitu membangun benteng di Selat Bosporus yang merupakan selat menuju benteng Konstantinopel. Al-Fatih membangun benteng di depan benteng yang dibangun oleh kakek buyutnya dengan tujuan untuk memutus bahan makanan atau pasukan yang akan datang ke benteng Konstantinopel. Saat Muhammad Al-Fatih membangun benteng itu, Kaisar Konstantin yang merupakan kaisar di benteng Konstantinopel itu marah dan takut gitulah, karena mengetahui akan diserang kerajaannya. Setelah mempersiapkan kekuatannya dengan membangun benteng, mempersiapkan pasukan dan juga membuat meriam yang sangat besar, Muhammad Al-Fatih pun menyerang benteng Konstantinopel. Pada awal pengepungan,
Muhammad Al-Fatih selalu gagal saat melakukan penyerangan. Semua pasukannya dibunuh oleh pasukan penjaga benteng ataupun dikalahkan, baik di darat maupun di laut. Saat di laut pun kapal-kapalnya Turki Utsmani itu kalah sama kapal-kapalnya milik kerajaan Eropa lain. Namun saat hari terakhir pengepungan, yaitu tepatnya hari ke-56 atau 59 gitu, akhirnya Muhammad Al-Fatih bisa menerobos masuk ke benteng itu, karena kekuatan pasukan yang menjaga benteng itu terbagi menjadi dua. Yang awalnya fokus mempertahankan bagian darat, akhirnya terpecah mempertahankan bagian laut juga, karena kapal-kapal lautnya milik Turki Utsmani itu berhasil melewati rantai yang menghalangi kapal-kapal lain masuk ke selat menuju Konstantinopel itu. Kapal-kapal itu tuh dibawa melalui darat, ditarik itu sampai masuk ke sebuah teluk dekat benteng itu. Jadinya pasukan-pasukan yang awalnya fokus mempertahankan darat akhirnya terbagi menjadi dua untuk mempertahankan daerah teluk itu. Jadinya tuh yang di bagian darat kan melemah, jadinya langsung diserang sekaligus, sehingga akhirnya pada hari terakhir pengepungan, yaitu hari ke-56 atau 59, akhirnya berhasil direbut benteng itu. Sekian kultum dari saya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.